di mana saya melihat juga bahwa di luar itu jarang sekali saya menemukan buku yang ditulis oleh orang Indonesia. Dan melalui riset saya juga saya mendapatkan banyak sekali informasi bahwa Indonesia itu literasinya kurang. Dari sini saya memiliki sebuah misi untuk memajukan literasi Indonesia. Dan di tahun 2020 setelah saya kembali ke Indonesia, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Putri Indonesia. Dan seperti kata Ibu Putri, dan mengapa saya mengikuti Putri Indonesia? Bukan karena saya itu seorang pageant lover. Sebenarnya saya sama sekali tidak tahu apapun tentang pageant, tidak mengikuti dunia modeling atau acting, tidak punya mimpi untuk mengikuti atau menjadi aktor. Tapi karena saya melihat dari teman-teman saya yang mengenali saya ke Putri Indonesia itu, bahwa it's more than just a pageant. Putri Indonesia selama 30 tahun ini membanggakan negara Indonesia, dan mereka juga bisa masuk ke dalam semua bidang-bidang dalam politik, bisnis, dan bisa menyaingi laki-laki. Ini adalah sebuah inspirasi untuk saya. Jadi saya mengikuti Putri Indonesia bukan hanya ingin tampil cantik, tapi juga memberikan kontribusi saya sebagai anak muda Indonesia untuk Indonesia, apalagi Indonesia Emas 2045. Dan di dalam selama 1 tahun ini banyak sekali kesempatan yang saya dapatkan dan pembelajaran yang saya dapatkan. Kita mengikuti acara-acara G20, kita juga dapat berkesempatan untuk pergi ke ajang internasional yang itu perjuangannya cukup berat. Saya belajar banyak banget tentang diri saya sendiri, bagaimana saya bisa to appear in front of public, to represent myself dan juga Indonesia. Saya merasa selamanya saya akan menjadi sebuah ambassador untuk Indonesia. Dan ini hal yang saya sangat banggakan tentang Putri Indonesia. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan sebagai anak muda mendapatkan platform untuk bisa menyuarakan apapun concern kita itu sangat berharga. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara Conference of Foreign Policy Indonesia contohnya, dan banyak lagi yang lainnya. Of course saya juga harus menyiapkan diri untuk berjuang demi nama Indonesia di luar, yang sangat berat. Itu sama sekali tidak mudah. Banyak sekali pengorbanannya. Banyak juga momen ketika kita merasa tidak percaya diri, kita merasa mungkin nggak deserve gitu ya. But I know I'm strong mentally. Tapi kalau kita melakukan sebanyak persiapan itu setiap hari dari pagi sampai siang, kita selalu training, keluar terbang ke sana sini. Walaupun kita kuat secara mental, tapi ketika sebuah momen kita capek physically, saya nggak pernah, I always deny kalau saya itu capek. Tapi ketika saat kita benar-benar capek, kita bisa juga breakdown secara mental. But there's nothing I regret. This is nothing that is sad for me. Karena I know, saya keluar dari sini, I'm a much better person. I'm a stronger person. Di panggung ajang internasional pun saya berjanji saya akan berkontribusi untuk Indonesia, for our future, for all the future generations, untuk anak-anak Indonesia, untuk anak-anak jalanan Indonesia yang selama ini saya datangi untuk storytelling di kampung-kampung kumuh, semua anak-anak di desa-desa terpencil. I will try my best untuk bisa berkontribusi selamanya. Selain itu, saya juga
mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya berbicara tentang literasi, tapi banyak sekali concern tentang negara saya yang saya ingin keluarkan, suarakan. Indonesia seperti sustainability sekarang sangat penting untuk mencapai net zero 2020. Biodiversity, bukan hanya cultural diversity, tapi biodiversity juga, karena kita Indonesia sebagai negara keempat yang paling biodiverse di dunia, kita harus lebih membicarakan tentang diversity. Saya sangat optimis dan bahagia karena setelah saya pass on the crown tanggal 19 Mei, I know that my future is bright. Thank you. Thank you so much. And saya sangat excited untuk memberikan kesempatan yang sama for the future Putri Indonesia. Dan saya akan membantu sebisanya juga untuk mereka bisa bertanding secara global, tapi juga mungkin mementor mereka bagaimana bisa menjadi Putri Indonesia yang baik, bukan hanya dalam berkompetisi, tapi selama 1 tahun mereka menjadi Putri Indonesia. Selain itu, harapan saya untuk Putri Indonesia yang kedepannya adalah seorang putri yang tangguh, yang punya misi mulia, yang bisa juga, I hope they can enjoy their reign. I hope they have a big dream for themselves and Indonesia. Mungkin itu saja. Lastly, I will miss my queen sisters. I will miss our moments together. You both have inspired me in many ways. Kita saling menginspirasi dan belajar dari sesama selama 1 tahun ini. Mereka juga, I'm sure, akan memiliki masa depan yang sangat indah. And ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk para sponsor. Semoga Putri Indonesia 2023 berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa memperlihatkan keindahan 34 provinsi di Indonesia, keindahan Lampung. Terima kasih Ibu. Dan lastly, mungkin pesan juga sedikit untuk pageant lovers. Saya selama 1 tahun ini sangat bangga bisa melihat progres yang sangat positif dari pageant lovers. Saya harap pageant lovers Indonesia juga bisa menunjukkan ke dunia our values as Indonesian, how we are, our respectful nature, our love and kindness, our warmth. Semoga kita bisa memiliki komunitas online dalam dunia pageant, terutama mungkin dari pageant lovers Indonesia. So I hope that we can be more positive in that sense. Thank you so much, and of course, enjoy the pageant, everyone. I will miss you, but you will see me somewhere else. Thank you. Thank you. Thank you so much. Lastly, Cherry, the Miss Suara Putri Indonesia 2022. Campur aduk ya perasaannya ya, senang, kemudian juga mungkin haru, kangen juga, kemudian banyak sekali air mata dan juga perjuangan selama 1 tahun menjabat. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Laksmi dalam perjuangan yang tidak mudah sampai hari ini ya. Betul, tapi satu hal yang saya ingat dari Putri Indonesia adalah advokasi mereka. Betul ya. Dari Laksmi, dari Dinda, dari Cindy, semua mempunyai advokasi dan keterikatan dengan bidangnya masing-masing untuk membantu Indonesia yang lebih baik tentunya. Kami juga berterima kasih kepada 3 putri yang terus menginspirasi, dan semoga Putri Indonesia 2023
tidak hanya yang jadi pemenang, tapi semua finalis bahkan bisa menginspirasi semua pageant lovers, anak-anak muda di Indonesia untuk berlaku sama, berkontribusi untuk Indonesia. Iya, memberikan perubahan yang nyata nih Betul. untuk Indonesia. Baik. Sekali terima kasih atas sambutan Bapak Ibu semua yang ada di atas panggung, dan kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk beralih ke tempat duduk masing-masing karena kita akan perkenalkan setelah ini finalis satu persatu dari Putri Indonesia 2023. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panelis.